Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamiin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Bundet Pesantren Kubah. Para mustamiin sekalian, sekarang kali ini saya ceramah di YouTube, yaitu ingin saya sampaikan yang berjudul Hari Jumat. Hari Jumat. Nah, akan saya terangkan secara mendetail tentang hari Jumat. Jumat itu ya nama hari. Hari itu semuanya ada 7. Ini yang akan saya terangkan yaitu hari Jumat. Jumat itu tulisannya kalau ditulis dengan Arab yaitu Jim, Mim, Ain, terus Tamar Buto. Tanya Tamar Buto. Jadi Jumat tuh. Kalau ditulis dengan Gedreg, tulisan Latin Gedreg, yaitu tulisannya J, terus U, terus M, terus koma, terus A, terus Ta. Jadi Jumat. Nah, itu Jumat itu nama hari. Nah, sebelum saya menerangkan tentang hari Jumat, kan perlu saya sampaikan, perlu diketahui bahwa yang namanya hari, pergantian hari itu pergantiannya yaitu mulai maghrib, bukan jam 12 malam, bukan. Kalau jam 12 malam itu pergantiannya tanggal Masehi. Tapi kalau tanggal Hijriah, hari, ya bukan Jumat saja, hari apa saja itu. Nah, itu pergantiannya maghrib. Nah, terus yang disebut ada Jumat Kliwon, itu jatuhnya 35 hari sekali. Karena bukan Kliwon saja. Jumat itu enggak. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Jumat, hari Jumat itu orang, para ulama menyebutnya Sayyidul Ayyam. Artinya Sayyidul Ayyam itu ya rajanya seluruh hari. Jadi hari yang 7 itu ada yang paling mulia yaitu hari Jumat. Hari Jumat yaitu hari kemuliaannya Nabi Muhammad. Hari kemuliaannya Nabi Muhammad. Terus yang lain-lainnya ya masing-masing beda-beda. Hari Sabtu hari kemuliaannya Nabi Musa. Hari Minggu, hari Ahad, hari kemuliaannya Nabi Isa. Hari Senin, hari kemuliaannya Nabi Ibrahim. Hari Selasa, hari kemuliaannya Nabi Yahya. Hari Rebu, hari kemuliaannya Nabi Zakaria. Tapi maaf, saya ada yang terlupa nih. Yang Kemis siapa ini? Saya lupa. Maaf. Nah, jadi masing-masing Nabi yang punya kemuliaan, hari yang kemuliaannya itu, kalau Jumat hari kemuliaannya Nabi Muhammad. Nah,
Kadang ada orang pengen puasa di hari Jumat, boleh, tapi jangan Jumat saja. Kalau Jumat harus ditambah antara Kamis atau Sabtu 2 hari. Kalau Jumat saja itu hukumnya makruh. Jadi boleh, tapi ya harus ditambah Sabtu atau Kamis. Itu kalau khusus Jumat saja. Terus yang namanya Jumat itu saking hebatnya kemuliaannya, bahkan dijadikan acara-acara untuk orang-orang Islam itu ya dipentingannya hari Jumat, malam Jumat. Kadang-kadang orang selamatan ya ngambilnya Jumat Kliwon. Nah, jadi sekali lagi yang namanya hari itu pergantiannya adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Nah, Jumat saking hebatnya disebut Sayyidul Ayyam, gustinya gustinya seluruh hari, gustinya itu rajanya seluruh hari, itu ya Jumat Sayyidul Ayyam. Nah, Sayyidul Ayyam, makanya umat Nabi Muhammad pada ada yang khusus untuk manakiban malam Jumat, ada yang buat acara tahlilan malam Jumat, dan juga ada yang mengambil Jumat Kliwon, acara-acara Jumat Kliwon, karena ngambil kemuliaannya, hari kemuliaannya Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Itulah diantaranya perlu kita ketahui yang namanya hari Jumat itu, ya nanti akan saya teruskan. Nah, terus ada perbedaan lagi. Baca selawatnya, baca Al-Qur'annya, baca apanya, itu ada kelebihan pahalanya. Dan juga orang kadang mementingkan ziarah kubur, juga mengambilnya ke malam Jumat atau hari Jumat itu. Nah, itu diantaranya tuh karena kemuliaannya hari Jumat adalah hari kemuliaannya Nabi Muhammad. Nah, saking mulianya itu bahkan sampai paginya atau yang mau berangkat Jumatnya disunahkan mandi. Mandinya diniatin mandi hari Jumat. Dan begitu juga ada orang dengan berhubungan dengan istri mengambilnya malam Jumat. Itu ada. Itu mengambil pahala, katanya sunnah Rasul. Iya, sunnah Rasul, tapi yang secara Islami. Hubungan dengan istrinya dengan secara Islami. Nah, kok ada secara Islami? Ya, karena ada yang secara Barat. Nih, maaf saya untuk agak mengsol sedikit, istrinya lagi nerangkan hari Jumat, tapi ada sedikit karena banyak orang Islam, banyak orang santri mengambil sunnah Rasul hubungan dengan istri mengambil Jumat, tapi jangan salah. Mengambil prakteknya dengan cara Islami, bukan cara Barat. Karena sekarang sedang marak orang yang berhubungan dengan istri dengan cara Barat. Apa bedanya? Ya ada bedanya. Nah, kalau yang secara Islami itu beda, dapat pahala. Kalau yang secara Barat tidak dapat pahala, bahkan makruh. Jadi pakailah cara Islami. Cara Islami bagaimana? Ya pertama ada yang wudhu dulu, terus ada yang berhias, lalu memberi salam, assalamualaikum Bapak. Terus dimulainya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berdiri sejenak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Dan baca Allahumma jannibna syaiton wa syaiton ma razaqtana. Dan juga kalau mau mencium baca salam. Nah itu cara Islami. Kalau yang bablas tidak baca apa lalu seenaknya, ya itu namanya cara Barat. Nah kalau yang cara Barat itu ya tidak berpahala. Sekali lagi, dengan cara Islam mendapat pahala, ya enak, ya nikmat, ya berpahala. Nah tapi kalau dengan cara Barat, ya tidak dapat pahala, bahkan makruh. Ya itulah beda. Lanjutkan saya mengenai tentang menerangkan Jumat. Paginya ada cara mandi,
Terus Jumat itu ada acara khusus yaitu sholat Jumat. Nah disinilah yang perlu saya sampaikan, intinya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu ya setiap hari Jumat waktunya waktu sama zuhur. Terus kumpul di masjid berjamaah masjid. Tidak boleh perorangan. Beda dengan sholat lain-lainnya, harus berjamaah. Nah, berjamaah. Terus ada azannya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Itu tidak usah dipermasalahkan. Yang masjid adzan yang sebelah sana yang 1 kali, yang sebelah sini 2 kali. Sudahlah, tidak perlu dimasalahkan itu. Bikin keder aja, biarin aja dia yang cuma 1 adzannya, ya udah biarin aja. Yang 2 ya biarin aja, jangan dipermasalahkan lah. Nah itu ada yang perlu saya sampaikan yang dimasalahkan di sini. Nah di situ kan ada khotib, namanya khotib itu ya perlu yang isinya karena ceramah atau isinya itu ya seperti ceramah itu. Jadi ya perlu didengarkan oleh jamaah yang mau sholat Jumat. Nah perlu didengarkan. Yang mendengarkannya ya semua yang sudah balik dan semua yang mau sholat Jumat, lalu mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu caranya bagaimana dan di mana? Caranya masuk masjid. Lalu tidak ngobrol, tidak guyonan, tidak apa. Nah bagaimana kamu yang di luar masjid yang sambil merokok? Ya itu yang tidak boleh, yang jangan, yang makruh. Jadi ya yang kalau betul-betul pengen mendapat pahala mendengarkan khutib, ya jangan di luar masjid, jangan sambil merokok. Jangan sambil merokok, jangan sambil ngobrol. Jangan di luar masjid, masuk selagi masjid. Nah, ada lagi yang perlu saya sampaikan sangat penting di sini. Sholat Jumat adalah khususnya untuk orang Islam yang sudah baligh, bukan untuk anak-anak. Anak-anak tidak perlu, tidak sholat Jumat, tidak apa-apa, belum wajib. Jangan dipikir itu latihan. Tidak usah latihan lagi kalau yang orang anak-anak yang aktif sholat 5 waktunya, pasti dia baliknya pasti mau sholat Jumat. Tidak mungkin orang aktif sholat 5 waktunya aktif lalu tidak Jumatan. Jadi anak-anak tidak wajib, tidak harus sholat Jumat. Sebaiknya diam di rumah saja udah. Kalau yang belum balik apa? Karena di masjidnya itu guyonan. Kalau anak-anak itu, kecuali yang di samping bapaknya, di samping ayahnya tidak. Nah, ini kalau ayahnya yang biasa ngajak anaknya sholat Jumat di sampingnya, lalu tiba-tiba ada acara keluar, tidak bisa ngomong sama ibunya, Bu, ini anak ini biasa sholat Jumat dengan bapak dan ayahnya di sampingnya. Lalu bapak ini ada acara, jadi sholat Jumatnya tidak di sini, di luar sana, di kota atau sama, pokoknya tidak bisa lah. Nah, itu sebaiknya anak itu ya sudah tidak usah sholat Jumat lagi, di rumah saja. Tidak usah mengganggu. Anak-anak itu tidak wajib, tidak harus sholat Jumat. Kenapa? Di kampung-kampung lebih banyak anak-anaknya, bapaknya tidak ada, anak-anak semua ya guyonan, mengganggu. Jadi sekali lagi bahwa sholat Jumat itu diwajibkan untuk orang Islam yang sudah baligh. Bagi anak-anak tidak wajib, sebaiknya di rumah saja. Tidak perlu sholat Jumat karena di sananya guyonan, mengganggu yang sedang Jumatan, mengganggu, selalu mengganggu anak-anak. Tidak anaknya siapa, tidak anaknya siapa, kalau tidak sama ayahnya ya guyonan. Jadi ya tidak usah. Jadi anak-anak tidak wajib dan tidak harus, dan sebaiknya tidak usah sholat Jumat lagi. Jangan khawatir kalau yang
disiplin nanti sholat 5 waktunya disiplin bisa, nanti baliknya pasti dia mau sholat Jumat walaupun lagi kecilnya tidak boleh sholat Jumat. Nah, itulah diantaranya yang perlu saya sampaikan. Perlu diketahui bahwa anak-anak itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang wajib yang sudah balik, yang sudah tidak guyonan. Jadi sebaiknya di rumah saja anak-anak itu. Tidak usah sholat Jumat lagi. Kecuali dengan di samping bapaknya. Ini di kampung-kampung yang tidak ada bapaknya, tidak ada ayahnya, ngumpul lebih dari 5, ya guyonan semua, mengganggu. Jadi sebaiknya sekali lagi saya sampaikan bahwa anak-anak itu tidak wajib sholat Jumat dan tidak harus, dan sebaiknya di rumah saja untuk hari Jumat. Sholat Jumat itu tidak usah untuk anak-anak, tidak wajib, tidak sama dengan sekolah kecil TK SD itu harus. Kalau Jumat kan tidak. Untuk anak-anak tidak wajib, tidak harus, sebaiknya di rumah saja. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.